Bro, lu pernah denger nggak sih cerita tentang pilot yang kesedot keluar dari pesawat terus masih hidup? Gue tahu kedengarannya kayak cerita film aksi Hollywood, tapi ini beneran kejadian nyata cuy. Dan ceritanya gini, tanggal 10 Juni 1990, pagi-pagi, pesawat British Airways 5390 mau terbang dari Birmingham ke Malaga, Spanyol. Pilotnya? Kapten Tim Lancaster, orangnya udah jam terbang tinggi. Di sebelahnya ada kopilotnya, Alastair Atchison, yang juga nggak kalah jago. Semua normal. Take off aman, pesawat naik ke ketinggian. Tapi pas udah di sekitar 5.000 meter, tiba-tiba, boom! Salah satu jendela kokpit tepat di depan Kapten Tim copot. Dan nggak main-main cuy. Kaptennya langsung kesedot keluar. Bayangin ya, lu lagi duduk santai nerbangin pesawat, terus lu kesedot keluar dengan kepala lu kehempas ke bodi pesawat, sementara kaki lu masih nyangkut di setir. Itu yang kejadian. Tim Lancaster literally melayang di luar pesawat, cuman setengah badan yang masih nyangkut. Dan lu tahu siapa yang nyelamatin dia? Bukan Superman, tapi pramugara, Nigel Ogden. Nigel langsung loncat ke kokpit, narik kaki si kapten, dan nahan dia sekuat tenaga. Bayangin ya, lo nahan orang dewasa yang lagi diterpa angin 400 mil per jam. Gila banget, kata Nigel. Kemejanya kebuka, tubuhnya kebalik ke atas, dan wajahnya nabrak pesawat. Segalanya tersedot keluar, bahkan tabung oksigen yang udah dibaut. Dia juga bilang, saya udah mau ikut kesedot, tapi beruntung ada kru lain yang megangin celana saya. Literally, narik celana saya buat nyelamatin kami berdua. Pas tubuh tim tergelincir makin jauh, mereka pikir udah nggak bisa nyelamatin dia. Tapi, somehow, dia nyangkut di bingkai jendela, kayak manusia terbang. Tangannya jadi kelihatan panjang. Ngeri banget. Nah, sekarang bayangin ya, di tengah situasi kacau itu, Alastair Atchison, si kopilot ini, nggak panik. Dia tetap tenang, walaupun temannya, Kapten Tim, setengah badannya masih ngelambai-lambai di luar pesawat. Gila sih. Tanpa buang waktu, Atchison langsung nurunin ketinggian pesawat karena di atas sana udaranya tipis banget dan sistem oksigen darurat cuma tahan sebentar. Kalau dia tetap terbang di ketinggian segitu, bisa-bisa semua orang di kabin pingsan karena kehabisan oksigen. Dia berusaha hubungi pengendali lalu lintas udara lewat radio. Tapi, sialnya, dia nggak bisa dengar jawaban mereka. Kenapa? Karena suara angin yang masuk lewat jendela yang bolong itu bener-bener kayak suara jet tempur. Bising banget, kayak ada ribuan kipas angin nyala di depan muka lo. Bisa dibayangin kan? Lagi krisis, komunikasi terganggu, kapten nyangkut di jendela, dan dia harus bawa pesawat penuh penumpang buat mendarat darurat. Tapi luar biasanya, dia tetap fokus. Nggak ada drama, nggak ada panik lebay. Cuman skill, keberanian, dan adrenalin murni. Sementara semua itu terjadi, kopilot Atchison tetap tenang. Dia ambil alih dan bawa pesawat mendarat darurat di Bandara Southampton. Hebatnya, semua penumpang dan kru selamat. Dan lebih gila lagi, Kapten Tim juga hidup. Meskipun dia patah tulang, mukanya babak belur dan syok berat. Dia masih hidup. Dan beberapa bulan kemudian, dia balik terbang lagi, bro. Luar biasa. Setelah diselidiki, ternyata waktu pesawat itu dirawat, ada bagian jendela yang dipasang pakai sekrup yang ukurannya salah. Cuman karena baut doang, kacanya copot dan hampir bikin bencana besar. Cerita ini jadi pelajaran besar di dunia penerbangan tentang pentingnya detail, profesionalisme, dan ketenangan dalam kondisi gawat. Tapi di atas semua itu, ini juga bukti bahwa kadang manusia bisa ngelawan kemungkinan paling kecil sekalipun. Kapten Tim, Nigel, Atchison, mereka semua bukan superhero, tapi berkat kerja bareng, insting cepat, dan keberanian mereka, satu pesawat bisa selamat. Dan kita yang dengerin kisah ini bisa belajar satu hal, jangan pernah remehin baut.